Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kali ini kita akan belajar tentang amal soleh dan husnudzon. Beramal baik atau amal soleh merupakan cara kita agar tidak termasuk orang yang rugi. Sebagaimana dinyatakan di dalam surat Al-Ashr. Orang yang tidak rugi adalah orang yang beriman. Yang kedua, orang yang beramal soleh atau beramal kebaikan. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi agar hidup kita tidak rugi, maka anak-anakku, kuatkan iman kalian, selalu berbuatlah baik, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Suatu amal itu disebut amal soleh atau amal kebaikan apabila sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulullah yang tertuang di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi baik dan buruk itu tidak tergantung kepada pikiran atau rasio atau akal dari setiap manusia. Sehingga kebenarannya itu absolut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap amal itu akan putus atau tidak berpahala apabila manusianya sudah meninggal dunia. Kecuali ada amal-amal tertentu yang sering disebut dengan amal jariyah, seperti mewakafkan tanah untuk masjid, mewakafkan tanah untuk musola, untuk tempat ibadah, tempat pendidikan, untuk jalan, untuk lapangan, atau misalnya kita membantu membeli semen untuk bangun masjid, membeli keramik untuk bangun masjid. Selama semua fasilitas itu digunakan untuk beribadah, maka kita tetap mendapatkan pahala dari apa yang telah kita keluarkan. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus berprasangka baik atau husnudzon, baik terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan juga terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berprasangka baik terhadap diri sendiri akan menumbuhkan sikap percaya diri dan optimis. Jadi kita yakin bahwa kita punya kemampuan, kita punya kelebihan, kita memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan. Itu berarti kita berprasangka baik terhadap diri kita sendiri. Jadi jangan pernah kita mengeluh akan kondisi kita sendiri. Tetap semangat, harus berprasangka baik terhadap diri sendiri. Yang berikutnya, berprasangka baik kepada orang lain akan terhindar dari rasa dengki, iri, curiga, ya. Jadi misalnya ada teman kita bisa membeli sepeda motor, bisa membeli mobil, kita tidak curiga, kita tidak iri, apalagi dengki. Jadi kita akan selalu berprasangka baik terhadap orang lain. Kemudian berprasangka baik kepada Allah akan membuat kita itu bisa ikhlas, ridho terhadap takdir Allah. Nah, jadi setiap apa yang terjadi, kita itu harus berprasangka baik bahwa Allah itu maha baik, Allah itu maha bijaksana. Apa yang ditakdirkan Allah itu sesungguhnya yang terbaik. Lalu orang yang berhusnudzon tidak akan suka menggosip atau mencari-cari kekurangan dan kesalahan orang lain. Kesalahan ya, ini salah kurang ketik ya, kurang LA ya, ini kesahan, ini maksudnya kesalahan orang lain. Jadi jangan mencari-cari kesalahan orang lain, jangan mencari-cari lemahnya orang lain ya, jangan menggosip, karena belum tentu kita bisa berbuat lebih baik. Karena ada dalam Al-Quran itu,
Kalau bisa jadi orang yang dihina itu lebih baik daripada kita yang menghina. Makanya kita lebih baik koreksi diri, ya, mengkoreksi diri kita masing-masing. Lalu ini ada ungkapan yang quote yang menarik ya. Sebaik-baiknya orang ada keburukannya, dan seburuk-buruk orang ada kebaikannya. Itu maknanya apa? Kita tidak usah terlalu sibuk ngurusi orang lain dalam hal sikap dan sebagainya. Kita lebih baik mengurusi diri kita sendiri supaya kita semakin hari semakin baik. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat. Jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar, semoga sukses dan selalu berhasil. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.